Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Matanya TV dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Indruskan dalam podcast Ngobat, Ngobrol Bareng Sahabat. Dan luar biasa, pada episode kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena biasanya tamu kita paling 1-2 orang, tapi hari ini wah luar biasa banyak sekali. Ada satu buah tim sepak bola yang sudah hadir di sini. Karena begitu banyaknya, tapi membedakan mereka nih, studio Matanya TV hari ini luar biasa mendapatkan energi positif sekali karena kedatangan putra-putri terbaik dari Provinsi Sumatera Selatan. Siapakah mereka? Langsung saja kita sapa dan perkenalkan mereka satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari putra-putri pendidikan Sumatera Selatan ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Ini kalau om, tante, apa gimana ya? Abang aja ya, kakak ya. Kalau manggilnya Kak Endi, jangan siapa yang manggil Wak tadi. Pelanggaran ya. Panggilnya kakak aja ya, iya, biar kayak seumuran gitu ya. Kan paling beda-beda berapa bulan gitu ya. Bulannya yang beda dikit, tahunnya jangan ditanya ya. Oke, kita mungkin langsung dan sudah di ujung sudah pegang mic, silakan perkenalkan satu persatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Ima Prayogo. Umur saya 10 tahun. Saya bersekolah di SD 109 Palembang. Ya, sebagai predikat? Predikat saya adalah runner up 1 Putra Pendidikan 2021 Sumatera Selatan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Afifa. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SD Al-Azhar Kairoka Palembang. Predikat yang saya dapat adalah runner up 1 Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Terima kasih. Berat nih Al-Azhar nih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faika Syifa Syahira. Umur saya 14 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Palembang. Saya merupakan Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Wah, kita ini ya satu alma mater ya. Oh, iya. Tapi jangan tanyakan. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Putri Indira. Umur saya 14 tahun. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Palembang. Saya mendapatkan predikat runner up 3 Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Iya, oke, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelio Asal Zakwan. Umur saya 13 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 9 Palembang. Dan saat ini saya mendapatkan gelar Putra Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Terima kasih. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Pranita, umur saya 15 tahun, perwakilan dari SMA Ignatius Global School Palembang, dan predikat yang saya ambil sekarang adalah Persahabatan Putri Pendidikan 2021. Wah, luar biasa ya. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delima Zulkisya Pendi. Usia saya 15 tahun. Saya siswa dari SMP Patra Mandiri 1 Palembang. Predikat saat ini saya mendapatkan Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Terima kasih. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Raplisya Perdana. Umur saya 15 tahun, asal sekolah SMA Taruna Nusantara Magelang. Sekarang saya mendapatkan predikat sebagai Putra Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2021. Terima kasih. Wah, ini dari Magelang. Iya, Pak. Tapi asli sini ya? Asli Palembang. Oh, lagi liburan atau lagi apa? Lagi daring. Oh, lagi daring Iya. ya. Wah, luar biasa. Ini Taruna Nusantara tuh bukan main-main loh. Seingat kita ya waktu dulu yang mau masuk SMA Taruna Nusantara Magelang tuh yang prestasinya harus bener ya. Wah, luar biasa. Sekali tepuk tangan untuk kita semua ya. Demikianlah, belum ya. Tepuk tangan semua. Satu lagi nih, perwakilan dari mana? Belum kita dengar nih. Silakan, yang baju biru, adik yang baju biru dari SD mana? Oh, dari TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ramadila. Perwakilan dari SD ya Kak ya. Saya Ketua Yayasan Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Oh, Ketua Yayasannya. Kirain kakak OSISnya ya. Baik, ini tadi sudah perkenalan satu persatu dan mohon maaf ya kalau nggak bisa langsung hafal satu persatu karena
semuanya tuh sama, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, secara pinter lagi ya. Wah, ini kita mau tanya dulu, kalau putra-putri pendidikan itu sekarang nih Mbak Winda ya, banyak sekali ya, ada putra-putri Sriwijaya, putra-putri protokol kesehatan, putra-putri Taruna, nah ini adalah putra-putri pendidikan. Nah, bisa dijelasin dikit nih Mbak Winda? Putra Putri Pendidikan ini kita resmi dari, alhamdulillah resmi dapat rekomendasi resmi langsung dari Kita kayak banyak ini. dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Yang penting Selatan. seolah Iya. mulai aja gitu. Ya, gimana? Kita dapat rekomendasi resmi dari Dinas Pariwisata dan Iya. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini memang merupakan agenda tahunan resmi dari Dinas kah atau ini hanya dari ini IO atau gimana? Kita baru tahun pertama. Oh, tahun pertama ya? Tahun Oh. pertama dan dapat tanggapan positif. Alhamdulillah dapat tanggapan positif dari setiap sekolah. Dan Iya. insya Allah setiap sekolah akan menjadikan program kita ini sebagai program Kalender tahunan ya. kalender tahunan dan ekstrakurikuler. Dan ini resmi dari dinas mana tadi Bu? Dari Dinas Pariwisata Dinas dan Pariwisata. dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, ini kalau boleh tahu apa sih latar belakangnya diadakan pemilihan putra putri pendidikan ini? Latar belakangnya sih sebenarnya karena dampak pandemi ini Oh kan. iya, ini kan baru tahun ini ya? Iya, baru tahun iya, ini. iya. Jadi banyak sekali adik-adik yang tinggal sekolah. Jadi awalnya mengkolaborasikan antara fashion dan Iya. otak. Oh, Jadi gitu. kita orang pinter itu bisa merasa nyaman, biasa cantik itu relatif. Iya, gitu. iya. Tapi kalau Tapi dia keren itu cantik, pilihan. Iya, iya. cantik itu relatif. Tapi Iya. kalau cantik dan dia diajakin ngomong itu bengong, Iya. jadi nggak cantik. Betul. Tapi kalau orang pinter, kalau dia udah menjelaskan, udah memberikan inspirasi, memberikan kata-kata, mungkin dia bisa menjadi lebih. Iya, bahkan Cantik. kecantikan inner beauty-nya keluar Iya. ya gitu. Dalam artian kalau kita menganggap ini pemilihan ini tidak hanya menilai dari sisi good looking aja, Iya, betul. penampilan di luar, tapi juga kecantikan, ketampanan Good dari dalam attitude. juga. Dan tentunya pasti ada hal-hal lain ya, misalnya intelijensianya juga Iya. gitu. Itu ditesnya bagaimana tuh? Awalnya kita tesnya itu kita lihat dari keseluruhan mereka mempunyai prestasi apa aja Oh gitu. di antara adik-adik ini, dan tidak menyangka ya ada yang diem tapi ternyata dia menguasai 4 bahasa. Wih, gitu Iya. ya? Heeh. Dan ada dia yang kita nggak tahu hanya fashionnya aja kan bisa, Iya. performanya aja yang bagus tapi Iya. dia otaknya kosong. Jadi Tapi kan ini di waktu kemarin pemilihannya berdasar offline kan atau online? online. Online ya. Karena kita nggak percaya offline ya. Karena Iya. kita nggak percaya online ya. Iya, Jadi kita iya. offline. Oh, offline Langsung ya. tatap ya. muka. Tetap tapi dengan protokol kesehatan nih. Iya. Iya. Ini sekarang saya pengen tanggapannya nih dari yang ujung sekali dulu. Halo dengan Halo. Adilio ya? Raihan. Oh Raihan. Oh iya Raihan. Raihan ini kelas berapa tadi? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD dari SD. SD 109 Palembang. Oh, di mana tuh? Di Saku Kenten. Di Saku Kenten. Ini taunya ajang seperti ini dari mana? Dari lomba-lomba. Informasinya dari mana? Ikut lomba-lomba, ada yang memberitahu juga ya. Berarti Jadi Raihan ini mohon maaf sering- Kak, tadi Iya. jadi sebenarnya ini infonya dari kita menghubungi pihak sekolah, jadi ke siswanya langsung ke siswanya. Dapat rekomendasi, jadi dapat kontak para ini bagian kesiswaan Iya. jadi ini terus. Tapi berarti sosialisasi. yang ikut ini adalah sudah kita kerucutkan memang benar-benar orang-orang pilihan ya. Karena yang perwakilan katakanlah yang terbaik-terbaik dari sekolah masing-masing. Termasuk Raihan ya. Iya. Raihan sendiri perasaannya gimana ya pertama kali ikut? Ini kan mungkin baru pertama kali Raihan Iya. ikut. Bagaimana nih perasaannya? Perasaannya sih dulu tegang. Tegang ya. Tapi kalau udah lama-lama jadi biasa aja. Oke, awalnya sih sakit. Tapi lama-lama biasa. Tapi senang juga dapat teman-teman yang baru ya. Oh gitu ya. Oh ya, apa nih pengalaman yang Raihan dapatkan selama mengikuti ajang pemilihan putra-putri pendidikan ini? Yang pertama Raihan mendapatkan wawasan yang lebih jauh. Oh, lebih Lebih baik, jauh. Keren banget jawabannya. Oke, sekarang kita ke bukan Mbak ya, Siva ya? Siva. Iya, maklum lah ya.
Siva, ini Ya. gimana? Ini kan baru pertama kali atau sudah sering ikut ajang-ajang seperti ini? Dulu sih. Dulu sih. Ya, sekarang udah jarang. Oh, dulu sering ikut? Iya, Sombong amat. sempet banget. Sebelum ini ikut apa aja nih, Siva? Apa? Sebelum ikuti ajang Putra Putri Pendidikan, pernah ngikutin apa aja? Lomba pageant fashion. Fashion. Oh, memang sudah ada bakat Iya. kegemaran di situ ya. Kalau hobinya apa nih sih? Hobinya nyanyi, catwalk. Oh, pernah dapat juara juga nyanyi catwalknya? Apa? Di bidangnya tarik suara pernah dapat? Iya, pernah dapat prestasi? juara. Iya, pernah dapat prestasi. Apa tuh? Dapat prestasi Siva ini apa? juga ada single loh Kak. Iya. Oh, sudah ada single juga? Iya. Oh, ini mah berarti bukan kaleng-kalengan ya yang juara-juara di sini ya. Kalau Siva, prestasinya apa di bidang tarik suara? Juara RT kecamatan. Pokoknya ada ajang kemarin ya. Iya. Dan Tingkat itulah yang provinsi. membuat Siva juga menjadi percaya diri untuk mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan ini. Iya. Wah, kalau di sebelahnya ini ada D5 ya. Ada Faika. Faika yang mana nih? Yang mana nih? Oh, Faika. Nggak berurutan nih si Mama nih. Saya minta urutan ini. Kirain yang Faika yang ujung, kan beda. Faika, Syifa, Syahira. Panggilannya Faika. Bisa juga Syifa, bisa Syahira ya. 3 orang kamu ya. Faika ini kayaknya yang paling tinggi nih ya kayaknya ya. Iya. Oh, ini kelas berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. SMP Negeri 1 Palembang. Berapa sih tingginya? Kok tinggi banget ya? 163-an. 165. Kamu turunan mama kamu ya? Iya. Faika, ini pengalaman pertama atau sudah yang kesekian Ini kali? pengalaman pertama Faika ikut ajang pageant. Ini kemauan sendiri atau karena obsesi mamanya yang dulu nggak kecapean? Tidak, ini Hei, kamu harus ikut ya! Ini Kemauan mama dulu nggak sendiri. kesampaian gitu. Gimana? kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Memang ada hobi senang seperti itu. Iya, karena Faika punya kakak. Iya. Kakak Faika itu duta pelajar tahun 2017. Nah, Faika tuh impiin kalau Faika tuh pengen lo jadi kakak Faika. Gitu. Oh, sudah ada triggernya, sudah ada role modelnya ya di Iya. keluarga. Oh, jadi kayaknya tuh memotivasi ini kalau kakakku bisa, itu keren banget ya gitu. Aku juga mungkin pengen juga seperti itu. Dan kalau pengalaman yang Faika sendiri dapat nih apa nih selama mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan ini? Lebih berani untuk ketemu orang lain, bisa ngomong sama orang lain, percaya diri. Tadinya gimana? Tadinya tuh kayak minder sama orang lain. Kenapa sih aku nih gak hebat kayak orang lain? Jadi sekarang kalau kita itu tuh berarti beda loh. Kalau udah bisa jadi putri itu berarti kita udah beda. Ya, ternyata pandangan Faika sendiri selama ini salah ya. Iya. Bahwasanya kita nih setiap orang pasti punya kekuatan, kelebihan masing-masing ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini juga mungkin sahabat pemirsa, sahabat Matenis TV dimanapun berada, sesungguhnya kalau mengikuti ajang-ajang seperti ini, kita berkumpul dengan orang-orang yang berenergi positif ya. Iya. Jangan sampai kita seringan kumpulnya sama orang-orang yang berenergi negatif, jadinya toksik ya, lebih baik dibuang ikut aja. sama-sama kayak mereka. Oh iya, penting sekali berkumpul dengan orang-orang yang positif. Iya. Oke, selanjutnya. Iya, dari tadi ini rambutnya nih eksotik banget kayak bukan dari Indonesia kamu ya? Kamu dari Latin gitu. Ya silakan. Ngomong apa? Tanya dong. Saya tadi ini Balkis ya. Iya. Ini si tante nih nggak berurutan. Balkis, ini ajang pertama kali mengikuti ini atau sudah pernah? Balkis, ini adalah ajang pertama kali pageant yang Balkis ikuti. Tapi sebelumnya ikut pageant ada pernah ikut lomba-lomba lain atau ini? Kalau lomba lain sih Balkis pernah ikut storytelling. Oh, storytelling. Iya, storytelling kemarin. Bahasa Inggris. Iya. Menang di sekolah. Di sekolah. Oke, coba sedikit nih kita minta Balkis storytelling, perkenalan tapi dalam bahasa Inggris dan kesan-kesannya mengikuti ajang ini. Coba bahasa Inggris ya? Kalau storytelling itu berdasarkan legenda, jadi Oh, legenda. Balkis nggak bisa. Kalau speech mungkin. Oh iya, coba dikit-dikit aja kita praktekin nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengarah kamera ya.
Good evening, ladies and gentlemen, and all of the judges. I'm Balkis Putri Nira from Jura High School Number 1, Palembang. So today I want to inspire you. Oke, udah itu cukup. Temanya bagus, belum bisa itu juga udah. sekarang. Kalau aku sendiri sih berat banget ya, tapi itu British banget ya. Kayaknya tuh what you do, wah keren banget. Om Bagus juga bisa loh. Dia bahasa Inggris yes no aja tuh. Tapi kalau misalnya mau bagus tentang jembatan Ampera bisa. Oh ya, boleh sedikit ya. Jembatan Ampera is one of destination tourism site in Palembang City, South Sumatra, and is located in the middle of city center. This bridge is connecting to region Ulu and Ilir. There's another destination around Jembatan Ampera such Tugu Belido, Benteng Kota Besar, Sungai Musi, and the other. You can come here with LRT on online transportation. Are you interested? If you're interested or you want to ask another destination, you can come to Government Tourism or Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berat. Saya nggak aja tadi apa ya? Saya tahu. Tadi ngomongin jembatan Ampera kan? Iya, karena jembatan Ampera udah nggak tahu lagi. Luar biasa. Ini Om Bagus, ini namanya senyum-senyum aja dari tadi cuma karena nggak tahu dia, bukan karena ngerti. Oke, terima kasih si Balkis ya. Oke, ini di sebelah sini yang belakang ada mic-nya ya. Oke, karena udah kepalang yang dari ujung nih dengan Adelio ya. Adelio, nih apa nih? Kesan-kesannya ngikutin ajang Putra Putri Sriwijaya nih? Kesan pesan saya untuk mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan ini yaitu saya bisa mendapatkan teman baru, sahabat baru, wawasan yang luas dan public speaking yang lebih lancar tentunya dan tentu saja pede ikut. Oh, tentunya pasti setelah kita mendapatkan pelatihan-pelatihan tidak hanya mengenai kecantikan, ketampanan, tapi juga ada public speaking juga gitu ya. Public speaking, kemudian apa lagi? Wawasan baru. Wawasan juga. Oh, jadi banyak sekali. Itulah yang akan akhirnya menambah kepercayaan diri kita sebagai seorang pelajar ya. Ya. Wih, keren banget. Terima kasih teman-teman nih. Selanjutnya dengan Sonia atau Sunia? Sonia nih ada keturunan India-Indianya gitu? Enggak ya? Enggak. Oke. Cantik sekali ya Sonia ini ya. Makasih loh. Iya, kirain dari India nih, bukan ya? Bukan. Oh, Sonia gimana nih kesan-kesannya mengikuti ajang seperti ini? Putra Putri Sri, ini baru pertama kali? Iya, ini baru pertama kali ikut kali. yang putra-putri yang gini. Lulusan mana kemarin? SMA Ignatius Global School. Oh ya, berarti udah SMA. Oh, yang di belakang ini kayaknya yang SMA ya Mbak Binda ya? Iya, yang B. SMA. Yang B. Oh, ini Ada kategori ya. Kategori A, nanti kita bahas. Oke, ini kalau tadi ada Dio dari Kategori A. ya SMP SMA. SMP Negeri 9. Wah, tinggi banget ya. Berapa tingginya? 175. Wah, kalah mas saya. Tapi makan nasi ya? Makan nasi ya? Oke, Sonia ini baru pertama kali. Iya, baru Terus pertama kali. Sudah langsung masuk final, gimana perasaannya? Ini ya seneng terus bangga juga sama diri sendiri. Iya. Dulu pas SMP itu sempat insecure kan. Iya. Kayak Wah, insecure. Iya, insecure. Pemilihan kosakata ya, terus. Dulu waktu SMP sering ngerasa gimana ya, minder sama Minder, teman-teman. Iya, minder, karena ya. kemajuan teman-teman yang lain tuh udah sangat-sangat meningkat kan. Iya. Ngelihat diri sendiri tuh kayak kok masih di sini-sini aja. Nah, tapi ternyata pas SMA itu mulai ini ya, ngasah kemampuan diri sendiri, terus menggali potensi diri sendiri. Jadi waktu ikut ini dan kepilih itu rasanya bangga dan seneng tentunya. Oh, luar biasa itu ya yang jadi intinya tuh mendapatkan pengalaman positif lah mengikuti berita seperti ini. Iya, sangat-sangat positif. Wah, auranya dapat ya. Iya. Jadi juga berpikir ada quotes mengatakan you are what you think. Maksudnya itu kalau kamu tuh apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu tuh memikirkan tuh bahwa kamu tuh nggak bisa, ya nggak akan bisa. Tapi kalau ketika kamu berpikir kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, maka itu yang akan terjadi. Benar banget itu. Ya, paket ya, cocok sekali. Sampingnya, oke, dengan bintang. D5. D5 ini mama nih, saya ini salah terus ya. Gimana?
Delima panggilannya Delima. Kisi aja. Delima panggilannya Kesia. Keishi. Keshi. Iya. Iya. Gimana ini kalau kan Delima nih? Iya, Delima Zulkeishi Effendi. Oh gitu, Keshi ya? Iya, sering diakrab panggil Keishi ya. Keshi. Ingat sama penyanyi dulu ya? Elvis kayak ada yang kenal? Tidak ada ya, sudah lupakan. Itu angkatan kami. Keshi, ini pertama kali? Enggak, bukan pertama kali, udah beberapa Pernah kali. ikuti. Coba bisa dijelasin berapa ikut apa aja nih kemarin? Udah banyak sih, kemarin tuh baru Sombong amat. Iya. yang terakhir dapat 2 dari Cover Girl 2020 dapat persahabatan. Yang cover girl tuh kalau dulu Aneka Yes gitu? Iya, Oh masih ada ya? masih. Oh masalah zamannya Mbak Winda tuh ya, bukan zaman saya ya. Iya. Terus kemarin baru pulang dapat winner Pesona Batik Nusantara 2021. Pesona Batik Nusantara Iya. 2021 itu ajang nasional. Iya, ajang nasional. Dapat The winner. the winner. Iya. Wah luar biasa sekali ya. Dan ini yang kali ke-3 atau kali ke-sekian? Yang terakhir. Oh, yang terakhir ya. Banyak sih yang udah diikutin kemarin dapat Indonesia Award. Iya. Terus Putri Cilik. Oh iya. Banyak sih. Oh banyak ya. Jadi sertifikatnya tuh nggak Makanya terhitung. ya, kedengeran nggak sombong gitu ya. Ya tapi bagus loh kamu tetap rendah hati ya. Iya. Sama teman-teman nggak berubah ya. Tetap Nggak. Biasa aja. Terus kesan-kesannya ngikutin ajang seperti ini gimana? Kesan-kesannya tuh kalau Delima nih kan dapat wawasan gitu. Dapat wawasan. Sebenarnya pas masuk pertama karantina tuh kayak ngeliat ini anak cantik-cantik semua gitu, masa minder. Iya. Terus kemarin tuh agak telat dikit kan. Iya. Terus jadi malu, udah terus itu. Oh kamunya telat datang gitu? Iya, telat datang 2 menit. Oh gitu. Iya. Sebenarnya itu harus tepat waktu ya? Iya, Heeh. jam 9 kemarin datang. Kenapa Udah. macet? Enggak sih, dipanggil ke sekolah. Oh gitu. Ngumpulin tugas dulu. Oh iya, tetap tugas sekolah harus gitu. Ya, karena masih online kan sekolahnya. Betul. Ya udah, terus itu pas karantina kedua banyak nih yang kenal-kenalan sama teman-teman. Iya. Udah kenal-kenalan, akhirnya kayak WhatsApp-WhatsAppan, tukar-tukar nomor telepon Masa sama gitu. teman-teman? Iya. Iya, oke. Udah pas sekarang ketiga, yang pas final tuh nggak nyangka banget kalau dapet Putri Pendidikan. Wah, luar biasa. Ini tadi ngomong-ngomong, tadi kata Mbak Winda ada yang A, ada yang B ya? Iya. Bisa dijelasin nih, kita kan nggak tahu yang mana yang A, mana yang B, maksudnya apa tuh? Putra putri pendidikannya ada 2 kategori nih kak. Iya. Kategori pertama itu usia 10 sampai 14 tahun. Yang A. Yang A. Iya, Yang 15. 15 sampai 18. Yang B 15 sampai 18 tahun. Oh, cuma sampai, karena ini pelajar ya, bukannya mahasiswa juga ya makanya. Awalnya sih kita ke sekolah, sifatnya wajib ke sekolah. Karena pandemi ini, jadi kita kesusahan banget sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Jadi kita ubah menjadi bersifat umum. Oh, Jadi berarti. siapapun itu bisa mendaftar. Tapi memang yang range-nya adalah berarti ada yang SD nggak di sini? Ada. Ini Iya, karena Raihan sama. minimal tadi berapa usianya? 10 sampai 14 10, kalau 10 masih lah SD ya, paling nggak kelas 6. kelas 5. kelas 5 ya, kelas 5. Terus kalau sampai 18, 18 berarti tahun. sampai kelas 3 SMA. SMA rata-rata kan kayak yang namanya 18 tahun tuh kelas 3 SMA. Oh jadi gitu, jadi dibagi kategori ya. Iya. Karena memang kalau kita range-nya terlalu lebar, kasihan juga ya. Itu nggak imbang lah gitu. Iya. Terus kalau ini kemarin tuh Mbak Minda selain dari dukungan, ini kan agenda resminya dari Dinas Pariwisata, Pendidikan ya? Pendidikan. Didukung yang lain juga nggak? Banyak banget dinas-dinas yang mendukung, dari Iya. dinas PPKAD, dari dinas Kominfo juga mendukung semuanya. Terus untuk Dari sponsor? Pusri, Oh sponsor kita Pusri ada ya? sponsor besar kita ada Pusri dan Bank Sumsel. Oh itu ya, yang memang sudah berkomitmen Tribun untuk juga. termasuk official partner ya, Tribun segala macam. Nah ini apakah ini goalsnya ini setelah ini ada lagi nggak Mbak Minda? Setelah apa cukup enough sampai sini aja apa? Yang menang ini kan Iya, tentunya istilahnya diberdayakan ya. apa ya, dipertarungkan lagi Iya. di tingkat nasional. Oh enggak, atau kalau gimana? tahun pertama mungkin hanya di sini. Oh gitu ya. Karena kita mau, ini organisasi yayasan kan kak, jadi kita butuh organisasi, jadi
angkatan pertama ini beruntung sekali. Mereka tergabung di dalam organisasi kita. Keanggotaan kita udah masuk ke anggotaan kita. Jadi tahun kedua mereka ini yang akan menyusun agenda-agenda adik-adik gitu. dari Jadi, sponsor dari kemana-mana itu mereka jadi semua. tim formaturnya ya langsung Iya. jadi senior gitu. Tapi ini apakah ada kemungkinan untuk ini Mbak Winda? Maksudnya follow up-nya menjadi agenda nasional seperti itu? Insya Allah lagi Dan yang luar biasanya Sumsel yang sebagai pionirnya ya. Iya, tadinya ini Mas dari pihak Tadi Kak, sekarang Mas, iya. nanti Om lah. Oh iya. Iya, Tadinya iya. Kak Saya khawatir ya, malah naik lagi. Iya. lupa ya. Gimana Bu? Lupa ngomong apa tadi. Kakak ya, Kak Winda ya, gitu. Semuanya manggil Kak Winda ya? Iya, Iya, yang Kak adik Winda. manggilnya. Oh ya gitu. Apa ya? Ini follow up-nya ke depan nih bakal jadi kan pionirnya kan bakal kita pionirnya Sumsel bakal ke nasional nggak? Sebenarnya dari event kita ini juga ada waktu sebelum acara cerita nih. Cerita dulu ya. Yeah. Sebelum ini sempat ada yang somasi juga ceritanya karena kegiatan kita ini ada 2 nama. Ada 2 nama. Kita kaget dong. Yeah. Akhirnya saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Pak Aufa Yeah. dan dia beri support yang lebih karena putra-putri pendidikan yang kemarin itu dari online. Oh gitu. Dan kita nggak tahu nih online itu dia bisa Iya, ngontek so fight kemana juga, itu ini kurang kan ininya ya. kurang inilah. Iya. Alhamdulillah Pak Ova sedih-sedih nih terus kata Pak Ova, apa yang kamu takutkan? Semua judul itu bisa sama. Iya. Kamu jalan terus. Saya support terus dari belakang. Iya. Merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Iya. Berdiri sendiri nih, Iya. ntar nggak ada tim, jadi minta tolong temen, semuanya hanya dikerjakan sendiri. Oh ini sebetulnya yang mengerjakan ini itu dari kalau Kak Winda saja dari mana nih dinasnya? Saya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini memang programnya dari Sebenarnya divisinya awalnya Kak Winda ya? hanya ide kreatif sendiri. Oh, gitu. Jadi berceritalah kepada Pak Pau, sore-sore cerita sama Pak Ova nih. Ada event kemarin, cerita event yang kemarin Iya. kan, terus menceritakan event yang udah di Jakarta. Akhirnya kita udah punya ide nih Pak, mau buat putra yang ini semuanya udah ada. Iya. Jadi mau buat putra-putri pendidikan provinsi. Iya. Ditanggapin positif Oh, dan positif. detik itu juga langsung ditelepon kepala dinas ini pendidikannya Pak Rizal Palepi sama Pak Ova. Besok anak saya ada yang mau datang nih gitu. Oh gitu. Bangganya bukan main nih, cuma Iya. sendiri. Padahal itu cuma ngomong doang ya Iya, awalnya ya. tapi cuma kita udah personal. persiapan proposal, udah siapin proposal. Oh. Pak Ova udah baca proposalnya. Udah matang sih. Dan dari awal ya bersyukur banget, dari awal dari nol Pak Ova itu mendukung banget. Iya. Tapi kalau kok bisa ada ada kepikiran seperti itu ya? Apakah karena Kak Winda sendiri dulu latar belakangnya waktu masih pelajar atau mahasiswa juga pernah mengikuti ajaran Iya. seperti ini? Dulunya saya alhamdulillah pernah menjadi seperti adik-adik ini. Dulunya diurusin dan saya sekarang mengurusin mereka. Oh, Ngurusin mereka. iya. Makanya saya kayaknya tuh kayaknya curiga, nggak mungkin orang yang tidak ada pernah bersinggungan seperti ini kemudian ujuk-ujuk nih langsung ngadu ke kepala dinas, Pak kalau saya mau buat gini, kalau nggak memang dalam hati itu ada passion yang sama seperti itu. Ternyata benar ya dari Kak Winda sendiri dulunya waktu seusia mereka ini mempunyai hobi yang sama seperti itu. Ada efek ya kan sekarang. Nah ini juga mungkin berasa juga buat adik-adik yang sekarang ya, ternyata ini loh ada contoh barangnya nih, contoh kasus ada bekal nih. ya Kak. Ya ternyata kalau kita sudah sedari awal ya, sedari remaja berbuat positif, ketemu sama orang-orang positif dan melakukan hal-hal yang positif akan berguna sekali di kemudian hari. Betul gitu Kak Winda? Betul sekali. Ya ada cerita lagi nggak nih yang untuk memotivasi adik-adik ini? Nggak, motivasinya jangan pernah menyerah. Iya. Terus aja. Ini kakak, saya ini Kak banyak banget yang Ini cerita kalian yang mau nangis nih kayaknya. Enggak. Iya. Enggak lah. Cerita yang udah dapetin banyak banget fitnah-fitnahan, terus apalah Iya. semuanya dari sponsor apa segala macam itu semuanya itu ini. Tapi Ada, tapi terus pas aja doang jalan. ya. Kita kan tujuannya baik Iya. ya.
untuk kemajuan, untuk Ada yang pendidikan. pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kita, ada juga. Iya, itu tadi mungkin yang saya bilang tadi, ada toksik yang tuh biarin aja ya. Kita kalau tujuannya kita, Konflik juga ada banyak banget. Sampai sekarang pun konfliknya juga ada, Kak. iya, tapi nggak masalah lah. Nggak masalah, Kita- harus tetap kita- bijaksana aja ngadepinya. Oke, itu nih bisa didengerin tuh Sampai kalimatnya. sempet nih cerita ke adik-adik, Iya. ada sebagian sampai nggak bisa tidur sampai malam gitu, Iya. mikirin ada yang apa neror SMS apa Oh, segala macam gitu. gitu kan, tapi udah. Iya, asik ya. Tapi banyak pengalaman ya. Pengalaman. Nah, ngomong soal pengalaman, saya mau nanya nih satu-satu lagi nih. Masalahnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya? 7 ya? 8. Sama Mbak Wina 9, Kak Wina 9. Pengen nanya satu-satu nih. Ini pengalaman yang menarik selama mengikuti ajang ini apa nih? Kalau tadi kan kesannya ini pengalamannya nih. Dimulai dari yang paling ujung nih, yang dari Taruna Nusantara. Ngomong-ngomong, di Taruna Nusantara sudah pernah ke sana atau cuma baru daring aja terus? Udah pernah ke sana. Udah pernah ke sana ya? Iya. Ini si siapa? Bintang, Kak. Bintang umur sekarang berapa Bintang? 15. 15 ya. Ini kelas 1 berarti. Kelas 2. Naik kelas 2. Berarti Udah kelas 2. Sudah 2 tahun ini daring aja terus ya. Ya, pernah ke sana sekitar 1 bulan lebih. Cuman dipulangin lagi gara-gara pandemi. Oh, pandemi ya. Iya. Sekarang daring. Ini ada pengalaman menarik nggak selama ngikutin acara ini? Pengalaman menarik ketika workshop gitu kan. Iya. Awalnya itu kan datang kan gimana kan dari Taruna gitu. Iya. Maksudnya tuh online, jadi belum kenal sama siapa pun belum tahu siapa itu siapa kan. Oh iya. Jadi pada saat ikut tuh awal-awalnya tuh gugup gitu, gemeter kan. Lihat kawan-kawan tuh udah ada yang dari misalnya dari Sriguna nih ya. Sriguna tuh ada banyak gitu. Ada yang dari SMP 9 ada banyak. Jadi mereka tuh kayak bawa kelompok teman ya, ya. bawa teman ya. Sementara dari Taruna Nusantara tuh kayaknya cuma aku doang ya gitu ya. Iya, Ya. jadi gugup awalnya. Jadi pada saat workshop itu cobalah memberanikan diri kan untuk kenalan gitu kan. Ternyata asik orangnya emang. Jadi ada yang sombong-sombong nggak gitu? alhamdulillah enggak sih. Oh iya. Jadi Harusnya ya nggak boleh ya Kak Winda ya, nggak boleh sombong-sombongan ya gitu. Iya. Oke. Terus kalau dari ini nih, dari Casey. Casey. Ya, Casey. Yang apa? Pengalaman yang menarik selama mengikuti Pengalaman acara. menarik ya. Yang nggak terlupakan nih, jadi kesan entah itu sedih ataupun senang. Yang pas workshop kedua. Apa tuh Pas workshop kedua tuh Kalau kan workshop pertama apa? workshop pertama tuh yang tentang public speaking, Oh, iya. table manner, Iya, oh. dan apa itulah make up. Kan table manner pun udah diajarin. Iya, diajarin. Beruntung sekali kalian ya. Kalau kami dulu sih belum ada, sampai setelah ini baru ngerti sih misalnya garpu di mana, sendok di mana. Ini sudah sejari dini sudah diajarin. Berarti ini kegiatan positif banget ya? Iya. Iya. Lanjut nih. Apa nih pengalaman yang paling? Terus yang kalau pertama Iya. itu pas make up Ada yang kelas actingnya, kelas acting tuh. Iya. Ini ada yang SMP, yang SMA. Oke. SMA. Terus yang SMP tuh sama SMA tuh harus ada dua pasang, cowok sama cewek. Jadi kan harus hadapan. Nah, jadi ceweknya jadi kaca, cowoknya jadi kaca juga. Oh, harus terkoneksi. Iya gitu. Iya. Terus pas workshop kedua kan itu talent. Iya. Talent, Casey bawanya piano sambil nyanyi. Selesai dari situ, ini pengalaman yang nggak pernah itu. Iya, apa tuh? Nyanyi bareng-bareng Dengan sahabat sama kawan-kawan semuanya. Iya, sampai capek aja masih itu. karena senang ya? Iya, terus karena besoknya kan terakhir tuh, Iya. kita ini aja joget-joget aja gitu kan. Having fun aja. Iya gitu. Udah gitu aja sih. Senang banget tapi. Iya, senang banget. Tidak akan terlupakan lah ya seperti Ya, itu. mana ketemu sama teman-teman yang nggak sombong. Casey kira nih teman-temannya sombong semua. Kayak Faika, Casey kan belum pernah tuh kenal sama Faika. Kira Casey Faika ini sombong gitu. Pas Karena udah diem ya. Iya. Faika kan kemarin tuh duduknya di nomor berapa sebelah sini kan. Tuh pengen kenalan gitu sama Faika. Akhirnya pas jam makan kenalan sama Faika. Ternyata orangnya Asik sih orangnya. nggak sombong ya. Iya. Tadinya tuh, Faika. Iya.
lanjut ke 25 ya. Sonia. Sonia. Faktor ya kak ya. Kayaknya ketahuan ya. Faktor ya kak. Iya, faktor. Bukan. Oh, mungkin itu ya yang saya dulu sampai nggak lulus di ajang ini ya. Ada pemilihan putra-putri pelajar juga, nggak lulus sih saya. Iya, Sonia. Apa nih hal-hal yang pengalaman paling berkesan nggak terlupakan selama mengikuti ajang ini? Sebenarnya dari sebelum workshop ya, Oh, iya. dari sebelum workshop itu ngurusin berkas semuanya itu sendiri, jadi kayak belajar mandiri itu rasanya tertantang. Kayak biasanya yang lain itu ini diantar atau Ya. gimana, ini enggak, Ya. langsung ngurus sendiri tuh kayak rasanya gimana ya? Kayak jelangkung gitu. Iya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Iya, dari mulai ngurus berkas itu udah mulai ini ya, Iya. rasanya seneng. Iya. Terus juga pas workshop itu seneng juga ketemu banyak orang, karena memang anaknya seneng kumpul-kumpul dan ketemu orang baru itu sangat menyenangkan sekali sih. Berarti Sonia ini tipe orangnya yang Kak Linda ya extrovert ya. Dia antusias ketemu sama orang banyak tuh senang gitu. Iya. ya. Iya. Orangnya terbuka seperti itu. Tapi itu kalau sekarang menganggapnya itu sebuah beban atau sebuah kesenangan tuh, ternyata bisa ngurus berkas sendiri tuh. Itu kan pengalaman yang untuk anak yang masih usia remaja kan, waduh yang lain tuh diurusin kok aku sendirian. Tapi pada akhirnya ngerasa itu sebuah beban atau justru malah Seneng karena emang mau ikut ini nih kemauan dari diri sendiri. Jadi rasanya tuh kayak harus bisa nih, semuanya harus bisa gitu. excited banget. Iya, exciting. Oh, jadi rasanya tuh nggak capek kan, tapi malah Iya, ini nggak capek. sebuah sesuatu experience baru yang kayaknya dinikmati ya gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Oke, selanjutnya dengan Adilio. Ya apa nih kesan-kesan apa pengalaman yang kayaknya nggak terlupakan selama ini? Pas workshop sih. Workshop ya, apa? Yang diajarin Kak Winda public speaking, beliau ngajarin saya itu sabar. Oh begitu sabar ya. Ya kelihatan sih Kak Winda sabarnya, apalagi Kemudian orangnya kayak Adelio nih, mungkin ya ini ya Kak Winda ya agak gimana, malas-malasan gimana? Enggak, tetap rajin. Adelio di apa? Jahil banget. Oh, Semua temen itu dijahilin. Dijailin ya. Ada yang dibuat nangis, ada yang dibuat sebel. Jadi Kak Windanya harus ekstra sabar ya. Iya. Terus kemudian yang workshop kedua, adiknya Kak Bintang di make upin jarinya putus itu Kak. Itu kami kata-katain. Itu pengalaman yang ini kan. cerita tuh. Wah, jarinya putus nggak bisa nyentuh sendok ya? Oh, kenapa emangnya? Ya, mau putus. Oh, gitu. Jahil yang banget ya. Workshop kedua itu waktu nampilin talent itu Oh ya. deg-degan karena takut ada salah kata. Oh iya. Yang workshop kedua sih yang paling berkesan karena kata Kak Delima kita nyanyi bareng. Oh, itu yang berkesan banget ya. Dan waktu yang workshop itu merupakan hari terakhir kita ketemuan itu, kami nggak sedih, kami bawa headphone aja. Oh iya iya. Tapi ada yang nangis-nangis juga nggak pada akhirnya? Malah kami happy. Having fun ya. Oke, ini walaupun hari terakhir kebersamaan tapi tidak berpisah selamanya, tetap masih ketemu lagi ya. Jadi keluarga besar. Jadi keluarga besar. Ini waktu itu ngomong-ngomong kemarin pesertanya berapa nih kali? Seluruhnya totalnya dari yang pertama kali ikut Dari yang registrasi. audisi. Iya. Dari audisi tuh sampai 135. Wih, banyak ya yang masuk Diambil final. diambil ke 78, terus disaring lagi ke 53. Terus yang Dan final, finalnya 24. grand final 24. Yang berarti ini Kita banyak loh Kak se-Sumbaksel. iya. Dan ngomong-ngomong kemarin tuh yang ini di mana? Karantina apa ada karantina? Oh enggak, kita karena pandemi ya. Pandemi ya. Enggak Tapi mau. finalnya di mana? Finalnya di Hotel Indah, Hotel Opi. Oh iya di Bindang. Oh di Bindang itu. Berarti semuanya di waktu yang bersamaan situ semua. Ada ceritanya sih sedih sebenarnya Kak. Karena kita harus pindah-pindah hotel gara-gara PPKM kan. Iya. Gara-gara PPKM takutnya pada saat acara kita nanti didatangin sama Satgas. Satgas, iya. Akhirnya udahlah pindah ke sana. Iya. Karena Banyuasin kan. Oh itu ya alasannya. Dan di sana tadi kita dapet cas besar banget. Kucing-kucingan gerilya ya. Iya. Gitu. Akhirnya kita awalnya kan di DVP ya. Iya. Hotel pindah-pindah Kak.
Ada beberapa peserta yang orang tuanya udah pesen kamar dari jauh-jauh hari. Iya. Tapi karena kondisi ya, ini Karena dijelaskan, Pak, bukannya kita nggak mau gimana, tapi memang karena kondisinya seperti ini. Nah, takut jaga ya. Oke nih, sekarang ke yang paling ujung deh. Raihan. Nanti saya salah namanya. Dengan Raihan. Iya. Pengalaman Raihan mengikuti lomba ini, Raihan itu pertama kali pas workshop itu malu karena kecil banget di sini. Paling kecil. Iya. Jadi Tapi emang paling kecil ya? Atau ada paling yang lebih kecil, kecil. Paling kecil. Ada lagi ya Daniel ya? Daniel paling Raihan tuh mau ngajak kenalan sama kakak-kakaknya, tapi masih malu kayak gitu. Iya. Kamu siapa? Gitu ya. Terus Raihan mencoba untuk memberanikan diri untuk mengajak mereka berkenalan. Oh. Nah, akhirnya jadi teman deh. Oh, ini hal positif yang patut dicontoh nih, buat biarpun kecil, karena kita ngerasa kita yang paling kecil, ya kita yang menyambangi yang lebih umurnya lebih di atas kita ya, gitu. Dan ternyata yang di atas Raihan juga ternyata mengayomi ya, nggak sombong ya. Oh, luar biasanya ya. Makanya kayaknya seneng banget ya mengikuti ajang ini. Itu yang tidak terlupakan ya. Oke, selanjutnya dengan Siva. Iya. Apa kan saya disebutkan dulu? nggak apa-apa. Hal yang menarik itu pas workshop kedua. Iya, kayaknya workshop kedua tuh jadi ini semua ya. Karena waktu pertama dibawa tegang. Oh, sengaja. Kak Jadi Winda buat tuh tegang. siasat Kak Winda tuh luar biasa ternyata ya. Pas apa sih kayak nyanyi-nyanyi. Itu have fun banget. Iya. Padahal udah hari terakhir. Iya. Tapi masih aja dibawa have fun, nggak ada sedih-sedih sama sekali. Terus panitianya gimana? Panitianya? Seru, alhamdulillah. Asik-asik ya? Asik, iya. Rombongan Kak Winda suka marah-marah nggak? Apa? Suka marah-marah Enggak. nggak? Bukan mama galak gitu ya? Bukan. Iya. Dan katanya tadi Siva nyanyi ya? Iya. Coba dong satu baitnya, kita mau denger nih semua di sini nih. Kok benar nih Siva nih yang nyanyi nih? All I ask is this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do of lover do. It matter how this ends. 'Cause what if I never love again? Wih, tepuk tangannya. Kamu kursus ya? Iya, Kursus di mana? di rumah suara. Oh iya, kelihatan loh teknik ketika nyanyi sama ngomong dia teknik micingnya juga oke. Berarti makanya kakak tadi nanya kakak. gitu. Kakak tadi nanya kayaknya tuh dia ini Kak Linda begitu teknik vokalnya dia memainkan ya teknik micing juga. Itu keren. Makasih. Selanjutnya, iya sama-sama. Faikah nih. Wah. Gimana nih? Pengalaman yang paling benar-benar enak itu nyenangin kayak gitu ya. Di workshop pertama sama kedua. Workshop pertama itu awalnya Faika tuh kayak minder karena semua orang tuh ada kayak SMP 9 tuh ada teman-temannya sendiri. Nah, sedangkan Faika sama Balkis SMP 1 cuman berdua. Nah, awalnya ya bertiga sama Tio. Awalnya Faika tuh kayak aduh aku nggak punya teman, aku cuma punya teman Balkis, kayak mana ya. Nah akhirnya Faika tuh tanpa Faika malu, kayak manapun caranya Faika harus punya teman. Akhirnya Faika memberanikan diri untuk kenalan, Faika ajak makan siang kayak gitu. Setelah makan siang kami ada interview. Nah di interview itu tuh ada tanya-tanya tentang pariwisata Sumatera Selatan. Karena agak susah kalau kata mereka, jadi kami nggak pusing-pusing mau jadi pemenang, mau jadi apa, kami saling bantu untuk saling ngetes, saling dukung kayak gitu. Nah di workshop kedua kami itu ada talent. Nah di talent itu Faika tuh minder karena Faika main gitar kan, Faika takut kalau kayak nanti misalnya gitarnya salah atau suaranya nggak bagus. Tapi karena teman-teman yang udah Faika kenal, teman-teman yang Faika kenalin kemarin itu mensupport
Faika. Jadi Faika berani untuk maju tanpa takut-takut. Dan adik-adik di sini serta Kak Linda sudah menjadi sahabat Mata News TV. Alhamdulillah di podcast Ngobrol Bareng Sahabat. Terima kasih sekali lagi ya atas kedatangan dan sudah membagikan cerita-cerita inspirasi dan motivasi. Kalau menurut Kak Indi sih ini walaupun masih umurnya belia, tapi nilai-nilai inspirasi, motivasi dari kalian ini sungguh luar biasa, ya keren banget. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa sahabat Mata News TV dimanapun berada yang telah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat menambah nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan satu mungkin quotes ataupun hal menarik yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita jangan pernah menganggap diri kita rendah sendiri, karena setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan. Mudah-mudahan apa yang di sini menjadi motivasi buat kita semua. Demikian, saya Andi Ruskan pamit dan juga mewakili putra-putri pendidikan Sumatera Selatan tahun 2021 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.